bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan mana perak Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berguna lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang ini saya akan menyampaikan renungan. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang suci serta mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup, yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu kami terima, sehingga pada siang hari ini kami belum merasakan sehat, mereka merasakan indahnya hari yang cerah ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terlebih ya Tuhan, pada siang hari ini kami hendak menyampaikan renungan siang. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami, Engkau mengurapi kami yang menyampaikan renungan ini, dan renungan bisa kami sampaikan dengan baik dan bijaksana. Kiranya renungan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi kami, saudara kami yang terkasih, yang sedang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau urapi juga, Engkau berkati sehingga mereka boleh menerima, mendengarkan dan mengerti, dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, jalannya renungan mulai dari awal hingga akhir nanti kami serahkan dalam kuasa tangan kasih-Mu, jauhkan dari halangan. Tuhan, demikian seru doa kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa, amin. Bapak, Ibu yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan pada siang hari ini, saya, Edi Pireno, ingin menyampaikan renungan yang kami beri judul, Menemukan Jalan Mendapatkan Hidup. Sebagai dasar, kami akan ambilkan dari firman Tuhan di Matius 7 ayatnya 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu Bapak Ibu sekalian pernah atau sering mendengar cerita tentang pendakian gunung. Bagi pendaki gunung, sangatlah senang apabila pada waktu mendaki gunung, gunungnya itu menantang. Kenapa menantang? Yang saat menantang ini adalah misalnya gunungnya sangat tinggi, kemudian hutannya yang dilalui masih lebat, jalannya masih jalan setapak, kemudian lewat di tebing-tebing yang curam, ditumbuhin alang-alang, jalannya tertutup alang-alang dan sulit dikenali. Sehingga itu adalah merupakan tantangan bagi pendaki gunung. Makanya banyak cerita yang kita sering dengar bahwa ada pendaki gunung yang setelah naik ke puncak, maka pada waktu kembali mereka tidak menemukan jalan untuk kembali. Sehingga pendaki tersebut adalah tersesat. Nah, di sini baru disadari arti pentingnya jalan, arti pentingnya menemukan jalan. Karena kalau tidak menemukan jalan, artinya jalan itu yang benar, mereka akan tersesat. Dan apabila tersesat, maka yang terjadi kematian atau kebinasaan akan menghadang di depannya. Sebaliknya, apabila bisa menemukan jalan kembali atau jalan yang benar pada waktu tadi lalui, maka kehidupanlah yang akan didapatkan. Bapak, Ibu yang terkasih, apabila tersesat itu di tengah kota, orang itu tersesat di kota, maka orang itu bisa bertanya kepada orang di
jumpai kemana jalannya, mana alamatnya, sehingga orang itu tidak akan tersesat. Tetapi bayangkan apabila orang itu sedang naik ke gunung, kemudian hutannya lebat, jarang orang dijumpai, maka apabila mereka tersesat, mereka betul-betul celaka. Karena kematian atau kebinasaan betul-betul menghadang. Oleh karena itu, di sini ditekankan sangat perlu untuk mengenali atau menemukan jalan yang benar. Tersesat jalan berarti kematian menghadang di depan, dan menemukan jalan berarti mendapatkan hidup. Bapak, Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 13-14 juga berbicara tentang jalan, yaitu jalan yang menuju kehidupan. Perihal menemukan jalan di dalam cerita pendakian gunung dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 tadi mempunyai makna yang sama, yaitu apabila orang salah memilih jalan, maka kebinasaan atau kematianlah yang telah menghadang di depannya. Hanya bedanya adalah apabila kematian bagi pendaki gunung adalah kematian secara biologis, secara jasmani, sedangkan kematian di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Matius itu adalah kematian secara teologis atau secara rohani. Di dalam perumpamannya, Tuhan Yesus menggunakan dua istilah jalan. Yang pertama adalah jalan yang luas dan pintunya lebar, besar, dan banyak orang yang melaluinya. Tetapi pintu ini adalah menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, jalan yang pintunya sempit sesak dan jalannya sempit, tetapi jalan ini adalah menuju kehidupan. Tentu Tuhan Yesus pada waktu itu dengan muridnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya agar memilih jalan yang sempit itu, karena jalan yang sempit adalah menuju jalan kehidupan. Dan kehidupanlah yang akan dijumpai, bukan jalan yang lebar dan mudah untuk dilalui. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan lain, Tuhan Yesus juga berbicara tentang jalan, yaitu jalan yang menuju kepada Bapa. Secara tersirat dan tersurat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sendirilah yang dimaksud jalan, yaitu jalan yang menuju kepada Bapa. Ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-6. Demikian firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang jalan menuju kehidupan, mengisyaratkan bahwa jalan itu adalah sempit dan susah untuk dilalui. Bahkan orang harus rela untuk menderita. Dalam kutip di sini adalah memikul salib Kristus. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah bukan dalam arti kehidupan biologis, tetapi yang dimaksud kehidupan di sini adalah kehidupan teologis. Ada ukuran yang membedakan antara kedua kehidupan tersebut. Orang dikatakan hidup secara biologis apabila orang itu masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu sudah dinamakan hidup secara biologis. Sedangkan hidup secara teologis adalah apabila orang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama ciptaannya. Di dalam Alkitab, hubungan seperti itu disebut
hidup yang kekal. Hubungan yang benar terhadap Allah bukanlah dilihat dari kuantitasnya saja. Misalnya apabila orang itu sudah rajin ke gereja, sudah rajin PA, atau sudah berkunjung atau baca, itu juga penting. Tapi yang lebih penting adalah secara kualitasnya, atau secara gimana kita hubungan yang baik. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang bisa mematuhi atau menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan buah. Kita beri sini penekanan. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang bisa mematuhi dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan buah. Dan hidup seperti ini baru bisa dilakukan apabila orang rela untuk menderita, tanda kutip, yaitu mau menempatkan kehendak diri sendiri, ego sendiri dalam keterkaitannya dengan kehendak Allah, dan mau memperhatikan kebutuhan orang lain, penderitaan orang lain, atau pemikiran orang lain. Hidup yang seperti itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kehadirannya di dunia bukanlah untuk kepentingannya Tuhan Yesus sendiri, tetapi untuk kehendak Bapanya dan untuk manusia. Hidup yang Tuhan Yesus jalani puncaknya adalah pada waktu penyaliban dan kebangkitannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian adalah merupakan tugas yang harus dijalani untuk memenuhi kehendak Bapa. Maka pada hari Paskah kita sering menemukan istilah bahwa penderitaan akan mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara biologis kita memang hidup mungkin dengan badan yang sehat, bahkan mungkin kita sedang berjaya, sedang kaya, sedang nyaman, tetapi itu semua belum tentu merupakan hidup yang secara teologis. Perbedaan ukuran antara kedua macam hidup tersebut dapat digambarkan dalam cerita Adam. Dalam kitab suci kita ketahui Tuhan melarang Adam memakan buah terlarang. Tuhan melarang Adam memakan buah terlarang sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Jadi Tuhan melarang memakan buah yang terlarang. Oleh karena apabila memakan buah terlarang, maka Adam akan mati. Tapi bagaimana? Adam memakan buah terlarang tersebut, tetapi Adam tidak mati atau tetap hidup secara biologis. Jadi secara biologis Adam tetap hidup. Tetapi secara teologis sebetulnya Adam telah mati. Di sini mati di sini artinya karena pelanggaran yang dilakukan Adam terhadap larangan Tuhan merusak hubungan yang dengan Allah. Secara teologis Adam telah mati. Ini bisa digambarkan juga seperti apabila kita ke Jakarta, kita sering melihat jam di lapangan banteng mungkin ya itu. Jam itu terlihat megah, indah. Tapi sebenarnya jam itu telah mati. Jadi itu gambarannya. Jadi kelihatan indah, megah, tapi sebetulnya dia telah mati. Sudah tidak berfungsi lagi. Demikian juga Adam. Sebetulnya Adam itu masih hidup pada waktu itu secara biologis. Tapi hubungannya terhadap Allah adalah telah rusak. Dan Adam jatuh ke dalam dosa.
Bapak, Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar orang percaya hidup bukan hanya secara biologis saja, tetapi juga harusnya hidup secara teologis, yaitu berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan juga kepada sesama kita. Hidup yang dikehendaki Tuhan Yesus itulah yang dinamakan hidup yang sejati atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengajak agar kita berjalan di belakangnya untuk menuju Bapa, rumah Bapa. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah jalan. Dan kita pasti tidak akan sesat. Oleh karena begitu Tuhan Yesus sudah tahu jalannya. Dan pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang sejati. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu renungkan dan Bapak bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Tuhan memberkati. Untuk itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah menyertai kami dalam kami menyiarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadikan pedoman atau bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menghendaki bahwa kami tidak hanya hidup secara biologis, tapi kami hendaknya hidup secara teologis. Artinya kami bisa mendapatkan hubungan yang benar terhadap Tuhan juga terhadap sesama. Demikian Tuhan renungan pada siang hari ini. Terima kasih. Apabila di dalam kami menyembahkan renungan terselip dosa dan kesalahan kami, Tuhan kami mohon ampun. Semua ini hanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.